Kalau saya melihatnya ini kan karena politically motivated sebetulnya. Ini kan untuk apa ya? Untuk memelihara kelompok-kelompok yang kontra dengan Pak Jokowi. Yang nggak setuju dengan gagasan itu nonton karena wah ini bener nih palsu. Yang nggak setuju dengan gagasan itu juga nonton juga. Wah kurang ajar sana ya gitu. Bicara soal Pak Hasto itu kan wilayahnya yudikatif. Eksekutif dan legislatif jangan masuk-masuk. Kan gitu. Jadi kalau ditanya baik yang mendukung ataupun yang menolak, Pak lanjut gak Pak? Lanjut aja Dinda. Mr. Q, izin. Makanya nggak usah dikasih lihat ijazah itu. Beliau punya ijazah UGM aja dipersoalkan, apalagi Harvard, makanya nggak percaya. Jokowi Harvard, wah nggak masuk akal itu gitu. Pelongo ke Harvard gitu. Bahwa salah satu cara membuat politik berkualitas itu adalah partai politiknya dibikin sederhana, nggak banyak terus kayak sekarang. Nah, Mr. Q, ini kita move on ke topik yang lain ya. Boleh. Ini lagi ribut lagi hari ini nih, udah heboh lagi Mr. Q. Soal? Nih? Soal Dindas. ijazah palsu Jokowi ini, Bos. Roy Suryo habis diperiksa, jadi dicecar banyak pertanyaan gitu kan. Ya kan? Mantap juga Roy Suryo dihantam, jadi Om Roy ini. ya Om Roy dihantam banyak pertanyaan, 35 atau berapa gitu. Terus beliau bilang, saya nggak jawab. Karena nggak ada wewenang segala macam pertanyaan gitu. Jadi ini lagi rame lagi nih isu ini Mr. Q. Belum selesai intinya. Belum selesai. Nah, Harusnya kemarin kan yang lu nonton yang bilang made in Pasar Pramuka itu juga. oh ada Bitor. Bitor, ya. Iya kan ini kan langsung mengaitkan dengan Profesor Pak Iman. Kemana-mana nih Profesor Pak Iman ini orang yang dianggap mensponsori pengibulan ijazah gitu-gitu loh, nuansanya gitu. Teknisnya jujur gua nggak nonton karena ya kan Berarti kalau capek benar juga. itu banyak yang bisa masuk penjara itu Mr. Q. Terus Prasetyo Edi Marsudi disebut juga. Mana Mr. Q? Kan ini Mr. Q membersamai Pak Jokowi sejak masa-masa itu kan. Nah, jadi gini Mr. Q. iya. Salah satu pertanyaan adalah upaya kepolisian memvonis bahwa ijazah Jokowi itu asli tidak menghentikan sama sekali Iya. perdebatan dan kekacauan mengenai ini. Bahkan kalau sudah diputus oleh pengadilan pun tetap akan berlangsung, nggak akan selesai. Bahkan pengadilan. Iya, karena Dan saya sudah ada yang di penjara pun nggak akan. Kalau saya melihatnya ini kan karena politically motivated sebetulnya. Ini kan untuk apa ya? Untuk memelihara kelompok-kelompok yang kontra dengan Pak Jokowi. Buat apa? Untuk dipanen pada saatnya. Jadi harus dikasih bahan terus, harus dikasih topik, dikasih tema. Jadi kan saya udah pernah bilang juga, ini bukan soal bener gak bener lagi, tapi soal suka gak suka gitu. Kalau nggak suka ya mau dikasih yang fakta pun, yang benar pun juga akan ditolak. Tapi karena nggak suka, kalau udah nggak suka dikasih yang nggak benar pun juga akan tetap dipercayai. Gitu. Dan ada surveinya dari Prof Burhan kalau nggak salah ya, bahwa yang percaya isu Jokowi ijazah palsu berapa 16%, 17%. Itu kan cukup besar itu. Jadi ya paling nggak ini konsumsi dari kelompok yang 16-17% itu. Kok angkanya mirip-mirip ya? Mirip apa? Walaupun Kebetulan. angkanya kebetulan sama, tapi menurut saya Iya memang sama. karakteristik orangnya beda gitu loh. Oh ini penggabungan ya. Persamaan angka, tapi sebetulnya orang yang berbeda gitu. Maksudku ada sedikit bagian dari ini kan. Yang Enggak 16 sebetulnya. Enggak. Ini semata-mata kebetulan angkanya sama aja gitu. Tapi jumlahnya kelompoknya beda gitu. Ini soal kesamaan size tapi beda rasa ini ya. Beda rasa, beda ideologi. Kelompoknya lebih mirip dengan kelompok 23%. Hah? Lebih mirip sama yang 23%. Silakan pemirsa simpulkan sendiri. Jadi saya udah berhenti untuk ngikutin isu itu terus terang, brothers. Karena memang sudah betul-betul tidak produktif dan tidak layak untuk
diperhatikan. Bukannya lebih jadi panas lagi. Gue lihat semua talk show TV bahas itu kok Mr. Q. Lu masih nonton? Iya, balik Enggak, lagi. lihat justru karena gua nggak nonton, kenapa ada Balik kenapa ada lagi. Ini kan karena soal konten emosinya tuh tinggi. Konten emosinya tinggi sedemikian rupa sehingga ya tetap banyak penontonnya. Kalau ngomong soal kebijakan-kebijakan publik yang nonton dikit. Tapi kalau yang nonton soal tema-tema ijazah palsu tadi yang nonton banyak. Karena memang ikatan emosinya itu, nuansa emosinya itu tebel. Ada bentak-bentakannya, ada itu ya kan ya. Iya. Dan balik tadi, sebetulnya kan ini teori komunikasi yang berlaku di sini ini uses and gratification. Orang nonton itu karena sesuai dengan aspirasinya dia. Baik yang setuju ataupun yang menolak. Iya. Yang nggak setuju dengan gagasan itu nonton karena wah ini bener nih palsu. Yang nggak setuju dengan gagasan itu juga nonton juga. Wah kurang ajar sana ya gitu. Iya. Jadi semuanya ini pelayanan emosi sebetulnya. Iya. Gitu. Nah, masih banyak, kalau saya sih masih banyak pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Monitoring evaluasi program prioritas nasional. Ngerti itu. Ngecek sekolah rakyat, ngecek MBG. Koperasi Merah Putih. Kalau MBG udah lewat, udah tahu duduk persoalannya, udah punya bayangan. Koperasi El Munces ini ya, Koperasi Merah Putih ini. Iya. Ke depan nanti mulai geser ke sekolah Garuda, mulai geser ke soal perumahan 3 juta gitu. Iya, tapi memang gara-gara soal ijazah ini yang Mr. Q sebutkan tadi ini kan Yang mana tuh? Yang tadi sekolah rakyat segala macam kan match-nya lebih banyak yang ijazah ini kan. Iya trending Twitternya masih itu Mr. Q, coba gue lihat ya. Iya, dan memang itu kan mudah dipahami, mudah dimengerti. Coba aja ngobrol mengenai konstitusi, berat juga. Berat kok. Saya udah ngalamin kan. Berarti Pak Prabowo setelah juga nggak happy dong dengan kasus ini muncul terus dan bergulir terus. Nggak produktif juga kayak Mr. Q omongin tadi. Ya, Merasa tidak produktif. Loh, juga. kan nggak bisa juga, suka nggak bisa juga kan. Ya namanya opini publik berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi gitu loh. Pak Prabowo itu kan kepedulian adalah soal program-program prioritas pemerintah. Yang dipikirkan Pak Prabowo itu ya soal-soal ekonomi, soal MBG gimana bisa terlaksana, sekolah rakyat. Sekolah rakyat dibikin 100, tahun depan mau 100, begitu 100 ini kelihatannya berjalan, ditambahin lagi jadi ada 100A, 100B gitu. Tapi soal ijazah ini bukan prioritasnya Pak Prabowo nih ya. Saya lihat enggak lah ya. Saya lihatnya enggak. karena ini kan mengenai dignity, nation dignity kan. Hah? Dignity bangsa loh. Kalau mantan presidennya Ijazah palsu. Enggak lah, Pak Pak Prabowo kan gini, Pak dignity. Prabowo itu kan bisa membedakan mana yang substansi, mana yang bukan substansi. Yang substansi itu kan soal stunting, ya kan IQ bangsa, itu solusinya apa? MBG, ya toh. Bagaimana anak-anak yang keluarga miskin bisa memutus rantai kemiskinan, nah itu sekolah rakyat. Bagaimana soal kualitas kesehatan membaik, ya dibikinlah cek kesehatan gratis, dibangunlah RSUD, revitalisasi, ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C gitu. Itu yang dipikirkan bagaimana supaya dokter spesialis jumlahnya bertambah dengan segera. Itu yang substansi. Tapi ini ada juga yang sekarang lagi agak selain isu ijazah oke lah, mungkin Pak Prabowo nggak begitu happy. memperhatikan ya, happy belum tentu ya. Tadi kan substantif kata Mr. Q. substantif. Ini agak substantif nih Mr. Q. Pertama Bu Megawati katanya gitu kan nggak terlalu happy nih gara-gara 7 tahun. 7 tahun ini gitu. Tuntutan jaksa kepada sekjen. Iya, nah itu nggak terlalu happy. Tapi di sisi yang lain posisi Bu Mega sebagai kepala ketua Dewan Pembina BPIP ya Bu Mega gitu itu akan Dewan pengarah itu tetap tidak akan diutak-atik oleh rezim Prabowo katanya begitu. Nah yang ketiga nih juga penting perwakilan PDI dalam hal ini faksi ini faksi perdamaian gitu sudah sering datang ke Hambalang untuk ngasih nama-nama menteri. Ini ada situasi apa ini soal PDI ini menurut Mr. Q? Ya kalau saya balik lagi, kembalikannya kepada proporsinya. Ya kalau bicara soal Pak Hasto itu kan wilayahnya yudikatif.
Eksekutif dan legislatif jangan masuk-masuk. Kan gitu. Ya, karena tadi baru ngomongin MK yang udah close gitu. Serahkan aja pada porsinya. Iya, kalau serahkan pada porsinya kan nggak harus marah ke Pak Prabowo, kan harusnya kayak gitu. Emang marah kan enggak? Iya, katanya kan marah sama pemerintah. Karena Enggak ada. Kok 7 tahun Enggak ada kan baru. kemarahan itu Bu Mega kan ya nggak wajar dong menurut Anda? Bu Mega kan tahu itu wilayahnya wilayah yudikatif kan. Enggak ada Ini marah. info Kok. dari kawan ini. Ya balik lagi bahwa semua dikembalikan kepada porsinya. Bukan langsung terpercaya kawan. Iya, kalau wilayahnya eksekutif ya boleh dimintain pertanggungjawaban. Tapi kalau wilayah yudikatif ya jangan salah kamar gitu. Jadi Pak Prabowo tidak akan mengentertain kalaupun ada benar ya permintaan seperti itu. Anda yakin Pak Prabowo nggak akan mengentertain hal-hal itu? Ini bukan spesifik ke Pak Prabowo ya, saya tidak mengatasnamakan Pak Prabowo Ya. Kita pada hari ini sedang berusaha mencoba meletakkan pada porsinya. Wilayahnya yudikatif jangan jadi legislatif. Wilayah MK legislatif jangan dihantam MK. Jangan. Kayak tadi kan. Sebaliknya eksekutif jangan nabrak-nabrak yudikatif kan begitu. Gitu Tapi kenapa menurut Mr. Q marahnya ke Pak Prabowo katanya? Ya, saya nggak tahu marah apa enggak, saya nggak tahu, nggak komentar, saya nggak bisa komentar. Nesu lah, nesu lah. Ya setahu saya nggak marah, setahu saya, tapi kan saya bisa salah. Tapi kalau Kalau misalnya saya diminta menjelaskan kenapa marah, lu menurut saya nggak marah kok, kan nggak bisa jelasin saya kan, gitu. Kalau menurut kamu marah, menurutku enggak. Enggak. Sama-sama gitu. opini kan? Iya, sama-sama opini. Iya. tapi kalau tuntutan Data expensive, opinion is free, gitu. Iya. terlepas dari vonis siapa nanti, tuntutan 7 tahun itu semakin menegaskan atau menjauhkan opini nih bahwa Mas Hasto ini korban kriminalisasi. Kan ini udah pernah kita bahas ya, itu mau diletakkan sebagai soal politik atau soal hukum. Kalau ini soal politik ya, maka kemudian ya bisa seperti itu. Tapi kalau ini persoalan hukum, kan saya udah bilang, soalnya sekarang soal apa sih? Setahu saya kan soal Harun Masiku. Itu. Nah, kalau soal Harun Masiku berarti soal hukum, soal pidana. Nah, kacamatanya kalau soal pidana nggak bisa suka nggak suka, fakta hukumnya gimana, pasal-pasalnya gimana, nah itu aja. Right, oke. Tapi nggak mungkin nih menjadi kriminalisasi itu nggak mungkin menurut Mr. Q. Apa orangnya Masing-masing orang kan bisa punya pandangan ya terhadap apa yang terjadi, bisa ya, bisa masing-masing orang bisa. Ya, kalau 8 bulan lalu jawabnya kayak begini. Iya kan? Boleh. Gitu ya. Setiap orang boleh punya opini kan gratis. Gitu. Tapi kalau kita bicara keputusan final, ya semuanya kembali kepada pengadilan, kembali kepada fakta-fakta hukum, kembali kepada hakim nanti yang memutuskan apa. Ini kan bertuntutan kan? Tapi saya masih bingung. Keputusan kan kita belum tahu. Tunggu keputusan dari hakim. Yang dinesuin tuh sebenarnya pemerintahnya Pak Prabowo apa Pak Jokowi kan nggak tahu tuh. Iya. Kayaknya masih ini loh, apa namanya? Enggak karena Masih punya oposisi, mantan presiden yang punya oposisi kayaknya. apalagi ditunjang dengan kemarin Prof Burhan kan ngomong kan, approval rating Pak Jokowi masih 72%. Oh iya? Dan nanti diperkirakan di 2029 ini on the record ngomongnya. Nggak mungkin prediksinya Prof Burhan Nggak mungkin di bawah 60. Iya. Pak Jokowi? Iya. Approval rating terhadap Pak Jokowi? Iya. Masih ditanya sampai sekarang? Enggak, masih dijelaskan oleh Prof Burhan. Iya masih ada surveinya. Kenapa artinya. ini semua terjadi fenomena ijazah, hantu belau ini. segala macam. Karena approval rating kepada Jokowi masih tinggi. Pak Approval Jokowi. rating atau tingkat kesukaan? Kesukaan. Kesukaan. Iya kan kalau udah nggak jabat jadi kesukaan. Iya, kesukaan. Kalau memerintah jadinya Justru approval itu kan dia rating. tadi bilang kan approval rating. Salah saya. Iya, makanya sebagai orang survei kan saya. Iya. Iya. Tapi sebagai rakyat dan biasa. ternyata saya benar kan. Soal kesukaan. Mr. Q, sebagai Mr. Q, rakyat biasa, si Budi ini maksudnya nggak pernah diajarin statistik sama Nggak. Daniel Hutagalung, jadi nggak ngerti dia. Sebagai rakyat biasa Kalau bagi Mr. Q nggak pernah diajarin statistik sama Daniel Hutagalung. sebagai rakyat biasa bagi Lu nggak ngerti Jok. Ngerti, Iya, ngerti, ngerti kan ngerti. lu. Ya, itu Coba nimbrung jokesnya dulu. itu adalah SX. itu adalah hoax yang saya aminkan.
Tapi nggak apa-apa kan kawan. Kawan. Apa susah dibikin senang Enggak, kawan kan? udah ya. Kawan main badminton. Iya. Tanpa, Lu tahu nggak? tanpa Daniel aku mati kesepian. Lu gak tahu nggak bego lu ya. Kok dari itu kan gue yang ngajarin statistik. Kalau nggak ada gue nggak lulus dia. Agak Amin, bener banget itu. disinilah kita melihat banyak persamaan antara Daniel dengan Rocky Gerung. Ya sama. Terus gue jawab, iya deh Anil. Ya, itulah. Ampun bang. Ya berarti datanya Prof Burhan tadi sebetulnya mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan di depan, ngomentarin teman-teman bahwa ada upaya untuk menekan tingkat kesukaan kepada Pak Jokowi gitu. Kalau saya tambahkan satu lagi, kelompok yang tidak suka itu bukan cuma mau dipelihara tapi dibesarkan. Karena makin orang nggak suka sama Jokowi, yang tidak sukanya kan makin membesar juga. Jadi sebetulnya itu sedang membesarkan ladang atau pendukung. Atau di sisi yang lain makin solid yang nggak suka sama Pak Jokowi, yang suka pun juga makin solid. Iya, sebetulnya iya. Jadi ini pertarungan wacana. Pertarungan wacana. Berarti di pertarungan wacana ini dua-duanya saling untung. Saling sur. Tarik tambang. Tarik tambang. Kalau ditarik ke situ. Iya, dan ini bejana berhubungan lagi, balik lagi. Iya, Balik lagi bejana berhubungan. Tahun 2024 ngalahin Pak Jokowi gak bisa. Ya kan? Kenapa? Karena yang puas suka kepada Pak Jokowi itu 80%. Nah, mungkin teman-teman ini nonton kita juga rutin gitu kan. Tapi gini. Wah, kalau gitu kita kalau mau nanti kerja udah mepet, udah terlambat nih. Dari sekarang aja. Kita belajar tetep. pengalaman kemarin. Ini balik nih ya. Kan dulu angka 80%. Sekarang misalnya jadi 72. Wah, ini kita tekan lagi biar jadi 60 atau jadi 50. Begitu. Yang penting ada usaha. Iya, ada usaha. Itu yang dikerjakan. Makanya ini kan nggak berakhir. Buat Pak Jokowi sendiri, buat Pak Jokowinya Harus bertahan juga. nggak apa-apa juga. Karena dia menguatkan ladang pendukung. Bisa begitu. Jadi kalau ditanya baik yang mendukung ataupun yang menolak, Iya. Pak lanjut nggak Pak? Lanjut aja Dinda. Iya. Mr. Q, izin. Makanya nggak usah dikasih lihat ijazah itu. Mr. Q, izin nih. Kecuali kalau pengadilan yang memerintahkan gitu. Makanya udah bener kepolisian men-shutdown kasus ini sebelum ada Kenapa proses sih nggak peradilan. dikasih lihat aja gitu? Iya, lu neken-neken ya gua tekan balik ya. Penasaran kan? Gitu. Lu apa nih? Apa nih? Ketemu tukang kayu jadi mebel lu. Mr. Q kan. Nah tapi gini izin Mr. Q, kita sesama yang pernah belajar. Kenapa lu menarik kesamaan lu? Yang pernah belajar sama-sama murid statistiknya dari Tagalog nih. Lu juga ya? Ya gue otomatis semua ilmu dia aku kan kelewan turun dari dia kan. Lu deskripsi lu daftar pustakanya buku gua semua nih katanya. Sombong Bos. Nah ini kalau kita lihat pola, ini Mr. Q bisa menjelaskan nih sebagai seorang pegiat pengrajin demokrasi nih ya kan. Pengrajin bukan aktivis, bukan penggerak, dia pengrajin. Pengrajin. Penganyaman. Penganyaman. Jadi kalau kita lihat data dan pola gitu ya. Gimana trajektorinya Pak Jokowi dari awal masuk ke Jakarta itu polanya mirip. Ya kan? Mengambil wakil Pak Ahok gitu ya. Kemudian itu diserang oleh kelompok yang dianggap rasis gitu kan. Hayya Ahok. Iya kan? Maksudnya kan? Diserang kan. Kemudian serangan itu dieksploitasi sehingga apa kelompok-kelompok sekuler dan nasionalis swing voter bersatu untuk mendukung Pak Jokowi dan melawan rasisme. Iya, melawan rasisme. Ya kemudian akhirnya menyatu dalam satu poros yang lain. Iya, di Pilpres 2009 mirip. 2019. 14. Ya Ini kan? lagi flashback. Iya, flashback Hari ini dulu lagi polanya flashback. juga gitu. Iya kan? Oh, oke, gue kebaruan ya. Ini elit lama gitu ya. Yang kebetulan orang yang tadinya rasis itu mau nggak mau ke Elit lama. Pak Prabowo. Pak Prabowo waktu itu kan. Dan itu dinikmati lagi gitu kan. Ada terjadi pertarungan dan bahkan di masa pemerintahan HTI dibubarkan. Kamu radikal, saya Pancasila gitu kan. Contrasting terus.
agak kurang berhasil ketika pilkada 2017. 2017 yang mana? Ahok. Formula Pak Jokowi. Ya ini. itu cuaca agak berubah di DKI itu kan. Itu Mr. Kim punya penjelasan lah kenapa formula ini. Jadi Meskipun dia udah prediksi juga. Jadi tapi ini kalau kita lihat pola yang sebelum-sebelumnya ini contrasting juga. Yang percaya ijazah palsu sama yang percaya sama Jokowi ijazahnya asli gitu. Yang percaya ijazah palsu muncul terus. Jokowi juga nggak ngumpetin ijazahnya kan, biar dikontrasting terus kan, iya kan, biar orang berspekulasi dan dia jadi omongan terus gitu. Iya, mulai disebut pula lagi Pak Eko Sulistyo disebut pula. Waktu itu dia juga nggak ada karena mau legalisirnya. Jadi dia public expose gitu kan. Tinggal nunggu satu orang lagi nih bos, abang kita bos. Siapa? Effendi Simbolon yang naik Kopaja sama Jokowi ini kan. Waduh. Sama Pras Edi bos. Nah, semua orang ini udah mulai disebut satu persatu di Mr. Q. Jadi maksud saya adalah apakah ini juga pola yang sama kalau kita lihat. Ini karakter kan pola gitu. Kalau kita percaya angka data statistik, kita kan selalu basisnya itu adalah pola gitu. Saya berusaha bicara senetral. Numpang pipis dulu ya. Iya. Saya berusaha untuk bicara se objektif atau seilmiah mungkin ya. Jadi saya kan udah berulang kali menjelaskan bahwa masyarakat kita itu pada dasarnya memang ada pembelahan-pembelahan ideologi. Iya. Yang saya bilang 101-nya politik Indonesia kalau kita mau bicara pemilu. Jadi pengelompokan ideologi di Indonesia itu ada kanan, ada kiri. Kanan itu agama, kiri itu nasionalis. Kanan itu ada dua, ya kan? Yang tradisionalis, ada yang modernis. Ya, ada yang yang modernis itu cirinya lebih lebih tekstual, lebih skripturalistik, ya. Lebih konservatif, tapi kalau yang tradisional dia lebih eklektik, lebih moderat gitu. Lalu yang nasionalis itu ada yang orientasinya lebih ke sosialis, ya kerakyatan, populis, ada yang lebih kepada ideologi yang pembangunanisme gitu. Nah, maksud saya begini, sebetulnya kan politisi dan partai kan dia tahu bahwa panggung atau medannya itu tidak kosong. Dia tahu ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi. Dan dia bernavigasi dalam lapangan yang ada tadi itu, kanan dan kiri tadi itu. Dia akan memilih yang mana, pertama tergantung karakter dia sendiri, tergantung alam pikirannya sendiri, ya. Dan yang kedua tergantung situasi. Situasinya ini lagi mana yang paling sur nih kan sekarang kan? Atau opsi yang tersedia itu cuman yang mana, gitu loh. Jadi dia sebetulnya politisi kita itu mau bergerak pun juga susah, nggak bisa semau-mau juga gitu loh. Udah ada koridornya. Karena sudah ada koridornya. Gini misalnya ada politisi di Indonesia, dia mau main isu lingkungan misalnya, mampus aja lu, karena nggak ada pembelaan ideologinya tuh bukan itu gitu loh. Dan disinilah kita bisa mengatakan bahwa pembelaan ideologi kalau bicara dalam pengertian longgar ya dan pengertian elektoral itu nggak sama dengan katakanlah negara Eropa. Oh, makanya Gus Ulil santai kemarin ya. Kenapa dia? Soal tambang ini ya. Kenapa dia santai? Apa kaitannya dengan penjelasan saya ini? Iya, karena ya soal lingkungan dia bilang kok kenapa kita salah mengeksploitasi tambang. Gitulah. Artinya dia masuk dalam perdebatan itu yang mungkin ujungnya dia tahu ini nggak akan kemana-mana. Maksudnya nggak akan punya dampak elektoral. Iya. Itu jadi sebetulnya kan Anda kan akan memilih kolam yang mana dan opportunity yang mana gitu. Dan Jadi dalam positioning itu Pak Jokowi udah sangat sadar dengan positioningnya ya berarti. Iyalah. Dia kan dan saya mau mengingatkan bahwa pembelahan-pembelahan itu bukan barang baru-baru aja. Jadi gini. Ini barang lama dan sudah terjadi bahkan sebelum Republik ini berdiri. Makanya saya selalu mengatakan coba lihatlah ya. Semua notulensi dan catatan sejarah perdebatan para pendiri bangsa kita. Nggak lari-lari dari situ. Itu DNA politiknya. Iya. Jadi pada level pemikiran elit begitu, pada level masyarakat begitu. Jadi Pak Jokowi itu dengan sadar betul ya, Mr. Q ya. Walaupun beliau ini bahasanya ini maksudnya, walaupun beliau itu adalah jurusan kehutanan, tapi beliau itu adalah pembaca Indonesian Political Thinking, Herbert Fried dan Lance Kessel. Ada kejawen juga di situ. Dia udah tahu nih
apa ini di Indonesia ini ada hutan pohon apa sama pohon apa, dia udah tahu, udah identifikasi jenis-jenis pohonnya. Iya, itu. Dan dalam konteks itu kita paham kenapa Pak Jokowi ini pinter banget dalam membaca politik Indonesia, karena dia kehutanan. Dia udah tahu nih jenis-jenis tanaman, udah tahu jenis-jenis hewan yang ada di hutan gitu. Politik kita kayak hutan namanya. Ini analogi. Ya, kamu itu binatang rimba, Dinda. Analogi. Ini apakah hutan pinus atau hutan jati, kan begitu, beda ini. Atau hutan Tapi batang. kalau kita baca kesadarannya Pak Jokowi ya, Mr. Q ya, dari penjelasan Mr. Q tadi gitu ya, dia udah tahu juga. Gue punya ijazah Harvard juga, mereka ini juga nggak bakal suka sama gue gitu. Iya, sebetulnya gini deh. Gini deh, Mas Gibran aja yang ijazahnya ada di luar negeri, ibaratnya sekolah kampus luar negeri lah. Itu aja kan ada juga Tapi kan perdebatan. masih dibilang itu ijazah kampus yang tidak jelas kata. Iya, makanya ada pula perdebatan. Makanya ini gitu-gitu. kampusnya jelas Harvard aja nih misalnya. Pak Jokowi alumni Harvard misalnya ya. Iya. Pasti jadi masalah. Enggak, saya mungkin punya pandangan berbeda. Enggak akan suka juga mereka. Beliau punya ijazah UGM aja dipersoalkan, apalagi Harvard, mereka nggak percaya. Jokowi Harvard, wah, nggak masuk akal itu gitu. Mau ke Harvard gitu. Nggak mau jadi soal, apalagi Harvard. Gak mungkin orang Harvard ngomongnya walk the talk, nggak mungkin kan? Lebih nggak masuk akal ya. Iya, makin nggak masuk akal. Nanti dipasang gitu kan? Betul. Itu dia. walk the talk UGM gitu aja kan. di soal, apalagi Harvard. Gitu. Kalau Mr. Q cocok Essex ini nggak mungkin dipertanyakan orang kan. Ada saksi. Ada ya. saksi. Daniel Tagalung kan. Ya, tanpa Daniel Tagalung, Mr. Q katanya nggak bisa jadi ahli statistik sebagai Jadi pernah lah praktisi. suatu hari Daniel ini ketemu sama Kodir. Kodir itu agama. Staf khusus Menteri Agama Gus Yakut. yang Gus Yakut yang lama. Fakultas Hukum dulu dia. Fakultas Hukum. Temulah mereka dua. Kodir mau berangkat kuliah ke Spanyol, Dir. Dir, kampus lo apa, Dir? Bas University. Wah, di mana itu? Klub bolanya apaan kata? Atletik Bilbao kata Kodir kan. Kata Daniel, klub bolanya aja nggak jelas apalagi kampusnya. Kata Daniel kan. Emang Essex kampusnya klub bolanya apa bang? Gloucester United. Lebih gak jelas daripada Atletik Bilbao. Di situ gua setuju sama Kodir. Dan artinya Daniel nggak pernah nonton bola. Lebih gak jelas lagi belum angkat sama Gloucester United. Tapi kalau soal badminton memang beliau guru gua memang. Dia tuh ada pukulan kedutan istilahnya gitu. Iya, Ini lebih apa King Smash gimana ini? ini kalau pukulan kadut kedutan nih ya. bukan bukan Lim Swicking, Lius Pongo. Lius Pongo. Siapa lagi? Jadi nggak tahu badminton. Anwar Lius Pongo. Iya, jadi Daniel Tagalung itu Lius Pongo itu. Nanti penonton harus tahu tuh. Lius Pongo itu pernah mengalahkan Lim Swicking. Pada saat dia udah ketinggalan 14-1. Itu salah satu pertandingan paling fenomenal. Iya. Mr. Q ya. Udah kayak Iya. Liverpool mengalahkan Milan di tahun 2006 nih ya. Hah? Enggak. Kayak Al Hilal mengalahkan Manchester City. Emang pengetahuan olahraga lama-lama Mr. Q ini jago. Canggih. Kalau nggak ada Kasparov. beliau kita nggak tahu Kasparov, Yudin Volgar. Iya, Lius Pongo hari ini. Lius Pongo. Tapi betul. Kita gara-gara Mr. Q itu kita ketemu Pak Utut Adianto. Iya. Pak Utut gimana? Kasparov nih gimana? Kamu tahu Kasparov? Saya kan pernah bertanding melawan Saya Kasparov. pernah bertanding. Iya. Meskipun waktu itu belum beruntung. Tapi pernah mungkin satu-satunya orang Indonesia kali yang Oh pernah melawan Kasparov. iya, betul. Grand Mister ini kan. Karena Ya Mr. Karpov GM. lawan Kasparov itu kayak Karpov. Messi lawan lawan Ronaldo lah dalam sepak Kalau bola. GM Utut lawan Kasparov itu kayak apa kalau di bola? dia Karpov apa Kasparov lawannya itu? Antara dua itulah Karpov lawan itu. bahayalah kita nggak ngerti catur. Pokoknya Bos. iya. Sebenarnya kalau lu koreksi kita Iya, lah. kita nggak tahu jujur Dia itu nggak salah ngerti. itu Pokoknya asal sebut aja. Pokoknya Rusia lah. Iya. Pokoknya depannya K belakangnya P. Udah Karpov, lumayan ya kan? banget loh. Pada zamannya Pak Utut itu juga salah satu Grandmaster dunia. Ya kira-kira Messi lawan Brian Mbeumo lah kira-kira. Lumayan itu. Siapa lagi? Lumayan. Loh, nggak tahu. Patrick Matius Mboma. Cunha. Oh Cuna. Iya masih dihitung lah ya. Aduh nggak jelas. Coba yang dulu siapa yang Ternyata dulu? pengetahuan bolanya terbatas. Enggak, memang saya Tolong ini direkam ya, jangan dipotong. Nggak, Brian saya- Mbeumo dia nggak tahu. Enggak, gue tahu. Gue taunya Patrick Mboma. Lo tau Patrick Mboma nggak? Nggak tahu. Ah, Itulah Mr. Q. Mark Vivian Fu tahu sebagai
Basic itu Chelsea apa MU apa City? Ya jangan pemain lama dan nggak terkenal. Pemain lama boleh tapi terkenal gitu. Ada yang udah jadi wali kota sekarang, Celestin Babayaro. Wali kota mana? Ada juga yang udah jadi presiden, Joshua. Oke, ada lagi pertanyaan ente? Oke. Jadi ya sebetulnya begini, Jadi kita tunggu. kita kalau mau baca politik Indonesia itu kalau kita paham basic-basicnya, sebetulnya kita nggak terlalu spekulasi kesana kemari nggak jelas gitu loh. Kita bisa baca aja. Itu sulit geser itu misalnya Q ya, statis itu ya, sulit geser itu sebenarnya. Iya, kayaknya begitu. Jadi ya kalau kita baca Indonesian political thinking itu pada hari ini kan yang terjadi kan revisi-revisinya aja. Jadi udah ada revisi itu saya pernah baca itu siapa dulu Kevin Evans misalnya dia berangkat dari situ dia revisi. Kemudian Daniel Dakide buku yang diterbitin Kompas juga dia berusaha melakukan revisi itu. Saya sendiri juga ngutak-atik tuh sering saya buat presentasi itu kanan kiri. Dan sebetulnya kalau kita bicara Tapi core-nya itu. gini, kalau kita mau pemilu berkualitas sebetulnya itu dikatakan bahwa salah satu cara membuat politik berkualitas itu adalah partai politiknya dibikin sederhana, nggak banyak terus kayak sekarang, gitu. Nah itu kan nggak disebut, nggak dibahas di Mahkamah Konstitusi, nggak dibahas sama Perludem gitu loh, nggak dibahas. Kalau buat saya menyederhanakan sistem kepartaian dengan cara PT gitu, itu praktek yang bisa dan biasa. Kan Perludem juga yang gugat jadi turun PT kan, ikut juga kan. Iya kalau diturunkan itu justru. Iya benar, bisa berakibat. Kalau diturunkan, masuk parlemen. kalau diturunkan dan mintanya Untung ditunda kan diturunkan, 4 tahun kan. itu bukan meningkatkan kualitas parlemen, menurunkan malah. Itu karena partainya tambah banyak. Nah kalau saya kan udah jelasin dari awal tuh, bahwa kalau lihat peta ideologi Indonesia, maka sebetulnya partai politik itu ya 4 saja. Satu mewakili Islam yang tradisional, satu yang Islam modernis, satu nasionalis yang sosialis, satu yang nasionalis developmentalis. 4 aja sebetulnya. Nasionalis religius yang mana? Hah? Nggak ada sebetulnya. Itu semua kecap-kecap aja itu semua itu. Itu yang namanya catch all party itu. Ya kamu kalau nggak nasionalis itu religius. Itu sebenarnya di mana? Itu retorika. Enggak, sebenarnya Semua ada di retorika. ada di kotak Retorika. mana? Oh kalau Demokrat saya meletakkannya Di di developmentalis kelompok ya? nasionalis developmentalis. Yang sosialis kayak Atau PDI garis miring kan? kapitalis lah. Pokoknya pro pasar lah. Gitu. Pro Nggak pasar. menolak pasar lah minimal. Pro growth, pro poor. Kan SBY itu kan. Enggak kurang. Pro growth, pro poor. Pro Gitu. pertumbuhan. Ya kan akhirnya Pro orang miskin. akhirnya kan mencoba menggabungkan dua-duanya. Berusaha menggabungkan yang terbaik dari kapitalis, menggabungkan yang terbaik dari sosialis. Makanya Itu kecap pro politik. growth apa tadi? Pro poor. Pro growth. Pro growth, pro poor. Pro poor. Jahat bukan? Ya. Iya. Batil bukan? Ya. Habis Nasionalis, tapi launching lagu beliau religious. kemarin di studio. Nasionalis tapi religious tapi nasionalis gitu. Iya, nasionalis tapi religius. Apakah orang nasionalis tidak boleh religius? Pertanyaan filosofikal ini kan kayak gitu. Tapi kalau di masyarakat kan nggak begitu cara melihatnya. Kalau buat masyarakat dia ngelihat saya yang ini, saya yang itu gitu. Karena identifikasi diri Iya, kan. identifikasi diri. Kalau identifikasi dirinya kan dia pasti jelas saya ini sana itu gitu loh. Pada di sini kan nggak usah jauh-jauh, di sini aja kan jelas. Iya. Mana yang santri dan bukan santri kan jelas. Dari muka ketahuan kan. Iya, iya. Itu dari kelakuan, dari jok hari-hari Apalagi ketahuan. kelakuan bisa. Dari jok hari-hari, dari kelakuan. abang dari gue ini kan Bang Patrick ini nggak mungkin coblos PKS nih kan. Walaupun Habib Abu jadi ketua kan. Iya. Jadi 72% Pak Jokowi ini Pak Jokowi. Masih hitungannya masih cukup tinggi nggak kesukaan itu? Tinggi lah. Dalam konteks itu. Walaupun begini tinggi nggak tinggi itu harus dibandingkan juga dengan tokoh yang lain. Kalau dia 72 yang lainnya 90 kan rendah. Tapi kalau dia 72 yang lainnya 65 dia tinggi banget. Tapi kata datanya Prof Burhan tuh yang nggak suka pemilu langsung pemilu kembali ke DPRD itu 86%. ya 90 Ya, 96. Memang masyarakat kita itu sudah sangat
menikmati dan sangat menyukai pemilihan langsung. Kenapa Apa dia yang menikmati? udah dikasih udah nggak boleh diambil lagi kan? Hampir-hampir begitu. Hampir-hampir Jangan punya pula satu-satunya kecenderungan kesenangan kami. Ini mobil 5 tahunan ente ambil juga nih. Negara ini mau apa sih sebenarnya? Iya rezeki ente udah ambil tuh 5 tahun tuh kan jabatan kan. Iya. Aneh 5 tahun sekali aja masih ente. Gerecokin. Karena di situ kan ada apa namanya sense of efficacy kan. Iya. Bahwa saya itu ikut bisa menentukan. Iya, Ya, itu yang diberikan oleh mekanisme pemilihan langsung itu. Kalau kata Pak Jokowi itu langkah yang berani. Heeh. Presiden berani apa enggak? Hmm. Masalahnya 96% menurut survei saya. Oh, ada survei kan. Iya. Itu rakyat nggak setuju. Tapi ingat ya, Jangan-jangan suruh datanya dari sini juga kan? pasti. mungkin. Atau satu grup. Iya. Ada istilahnya bos. Apa tuh? Istilahnya zaman sekarang tuh adalah saudara satu buku. Terus terakhir ngomong gini Iya. Pak Jokowi. Tapi enggak dia nggak pakai nyolek dia. Enggak, itu muncul bos. Bos. Tapi ingat ya, Didit Ari, masa depan cuma milik orang-orang yang berani. Berarti bukan buat presiden. Kalau presiden berani, Oh ya. interpretasi. Gua gak geri nih omongan lu nih. Ini gak dari konsep nih Mr. Q. Dia udah lama gak ngomongin ini ke gua nih. Jadi gua gak siapkan alasan. Gua dorong aja kan. Tapi itu benar loh. Apa tuh? Kenapa? Dit. Oh, ada Ada infonya, temboknya Bos. bukan di sini ya? Bukan sini Kalau bos. Munces? Munces. Bos. Nah. Oh itu bos. Jadi lu Bang lu jadi judi online pakai bos gitu. Wah, presiden senang bos sama gua bos. Balik fokus. Ya, kalau Pak Jokowi, Dit, masa depan itu adalah milik orang-orang yang berani. Ini kayak Mr. Q ini. Lu dari mana lu? Kasih lu komentar. Kasih komentar lu. Yang mana mau dikomentarin? Cukup berani nggak ini presiden? Apakah itu hitungannya berani gimana? Yang mana? Baru kali ini gue liat Mr. Q jadi bego. Info lu cukup dalam itu tadi soalnya kan? Enggak, itu biasa aja. Coba diulangin apa pertanyaannya? Enggak soal kan 86, 90%. Kan Pak Prabowo punya keinginan ingin mengembalikan pilkada ke DPRD. Seperti halnya usulan dari Gus Jas. Gus kan? Jas sebelumnya Kanda Bahlil. Kanda Bahlil. Bahwa Golkar akan memimpin evaluasi terhadap pemilu kada. Yang menurut Gus Jas adalah pidatonya Kanda Bahlil dipuji sama presiden 16 itu menit. kelamaan. Kalau 5 menit sih gak apa-apa. Ada 15 menit kelamaan. Iya. Iya kan? Keterlaluan. Ini ide dari Presiden. Clear ya. tuh on record. Nah, bagus saja. Kalau presiden berani itu bagus. Jadi itu dipuji lah langkahnya Oh, oke. untuk mensimplifikasi Oleh Presiden Jokowi. Ya. Tapi masyarakat menurut data saya. menurut data saya survei kita itu wah ditumpukan tuh survei kita nggak lihat tapi mereknya apa Gua bilang ada namanya. tapi fontnya tahu ya. Kita tahu kan logonya kan. Terus masih nyetor kawan. Nggak, mungkin sekalian Tandain nih lembaga nih. sekalian terus ya kan hasilnya 96% masyarakat menolak pemilu kada kembali ke DPRD tapi ada gitunya Ada dari apa lu? Bukan itu ya? bukan masa depan cuma milik orang yang berani. Iya, jadi pertama begini loh, presiden itu fokusnya hari ini adalah kepada program-program pembangunan, program-program prioritas, bukan yang lain-lain. Udah Mr. Q gak usah dijawab lah Mr. Q. Tapi di revisi paket undang-undang politik nanti ini akan jadi pembahasan nggak ini oleh pemerintah nih? Iya, revisi Manong sekarang lagi kacau oleh MK kok. Gak mau jawab dia Dit. Jangan lu paksa lagi udah tahu kita nih permainan dia udah tahu. Gua tanya Julpan Linden. Iya, kalau itu benar. Julpan Linden bisa. Aku tahu pikiran Mr. Q. Dia pula mau Mr. Q. Budget ini bos. Anies Baswedan
Caimin udah arak-arakan ke KPU, kau lihat nanti ini nggak mungkin daftar, nih takut Surya Paloh sama Jokowi. Ini udah daftar ke KPU banget. Percaya Bang, kok gak lolos dia? Legend Bang, abang kita tua nih. Iya kan? Kemarin baru pakai baju. Atasnya Prada, bawahnya Gucci. Aku bilang, abang nih kalau dirampok ada 300 juta sendiri. Baju abang nih pulang telanjang. Baju Mas, bentar mau kayak nonton Paris Bos. Iya, tapi kalau Bang Zulfan pakai begitu pantes, nggak apa-apa. Pantes. Ada anunya, Cuma, mana cocok dia. Ini pokoknya Cuttingannya cocok. head to toe-nya dia jam berapa? Kan baju aja Prada. Inilah kau nggak jelas kau. Sepatu Turki nih. Hermes kan. Iya, ngeri lah Bang. Sepatu Turki Bang. Kalau dirampok ada 350 juta tuh bisa. Iya kan? Bisa bikin satu lapangan padel. Isi dompetnya nggak ada apa-apanya sama ininya OTD-nya. OTD. Jadi nggak berjawab. Enggak Lagi fokusnya, fokus. bukan fokusnya. Lagi fokus. Udah. Bukan fokusnya itu. Jangan lu fokus perpanjang pada lagi. program pembangunan. Nah, gue Iya kan? dikit ya apa. Coba lah kasih bocoran dikit. Ini kita dimarahin orang. Iya. Dimarahin orang apa sih nggak jelas Gini, ketawa-tawa terus. opini publik itu, opini apapun ya sebetulnya, itu bisa dinamis. Ya. Bisa pada hari ini, bisa ke depan. Ya, tergantung. Ya, kalau sekarang fokusnya program pembangunan, soal nanti ya dilihat nanti. Kalau orang merasa program pembangunan ini paten, ya kan bisa jadi nanti ide-ide yang radikal di politik bisa lebih diterima gitu maksudnya. Ya kalau saya sih kan idenya itu bahkan sampai kepada amandemen kan untuk menata secara keseluruhan. Lo iya, gitu. Menurut saya ini adalah era di mana kita sudah berpikir ke sana. Karena tadi kita zaman Orde Baru, lalu kemudian kita swing kepada reformasi. Sekarang tengahnya ini belum, sintesanya ini belum Jadi dapat. ada jenderal-jenderal senior yang mengusulkan selain pemakzulan Gibran. Iya, Gue pengen nanya juga pemakzulan Gibran tuh. Kan diusulkan tuh kemudian udah masuk DPR. Orang punya harapan nih. Jadi jenderal senior ini apa namanya mengusulkan kembali ke UUD 45 yang asli itu juga menurut Anda berat juga tuh. Nggak relevan atau Ya, wajar aja? Tergantung kekuatan politik nanti kan. Amandemen seperti apa. Ya, sekarang teman-teman itu ada di MPR nggak? Kita kan harus tahu mau melihat kemana. Jangan salah lihat, nanti salah analisa. Begitu. Oke, jangan lu kasih pertanyaan duniawi lagi, singkat-singkat aja dia. Mau jalan nih, mau jalan. Ada meeting, tadi bilang ada mau meeting lagi. nonton bola abis ini kita. Ada meeting lagi, kan udah Begitu tadi. pertanyaannya nggak beres. Jadi Kalau kita Udah tanya nanti aja nonton tapi boleh Piala ya? Presiden. Piala Presiden ya, coba. Nonton Piala Presiden. kasih dulu Penjelasan Piala Presiden. Presiden. Kenapa Piala Presiden ini paling paten, lebih paten dari Piala Indonesia? Piala Indonesia nggak ada, Bos. Lu ini nggak ikutin bola. Ayo nonton Piala Presiden. Ya, ini pertandingan yang berkualitas. Kita undang, ada klub dari luar, ada Oxford, ada Port. Ya di sini Port kita. Mumbai. Hah? Bukan Port dari Thailand. Gitu. Jadi ya dinikmatin pertandingan-pertandingan ini. Bagus, seru. Kenapa BUMN nggak ada yang sponsor bisa Ini kan Piala Presiden. Kesannya BUMN nggak dukung nih presiden punya piala nih. Kenapa? Aku pengen nanya PSQ sebagai salah satu official ini ya. Bikin susah orang terus lu. Nggak pengen tahu kan paten nih. Iya kalau swasta bisa kenapa harus BUMN? BUMN udah banyak tugasnya. Itu jauhin aja. Dia mah canggih BUMN udah bos. banyak tugasnya. Udah Karena banyak tugasnya. waktu press con Semua harus berpartisipasi. Ada waktunya, ada tempatnya. Karena waktu press con kan chairman-nya Piala Presiden kan coba lihat. Adik lihat belakang. Nggak ada kan BUMN yang terlibat gitu. Iya. Itu diferensiasi, Bos. Diferensiasi. Iya, si abang ini, chairman nih. Iya. Diferensiasinya di situ kemandirian kan. Nggak bergantung pada nyusun negara. Nggak mau. Negara karena negara BUMN banyak tugas. Iya kan? Udah banyak tugas. Itu efeknya adalah Mr. Q suruh nyumbang tanah ini kan. Kini pembangunan itu kan semua kegiatan itu harus melibatkan semua pihak. BUMN iya, swasta juga iya, individu juga iya, kelompok juga iya. Ketua Itu REI sih. siapa namanya? Hah? Ketua REI. Ketua Mas Joko siapa? Mas Joko Suranto. Mas Rato. Udah terkenal sekarang. Jangan kau perpanjang lagi sudah. Ya udah sampai Oke. jumpa lagi. Dah. Thank you. Thank you Mr. Q. Terima kasih. Ya.